Pertanyaan apa itu filsafat mengajak kita masuk ke wilayah yang luas dan tak mudah dipetakan. Ia begitu terbuka hingga bisa didekati dari berbagai sisi. Tapi jika kita mendekatinya dari segala arah tanpa arah yang jelas, kita justru tersesat dan kehilangan pijakan. Karena itu, Heidegger menekankan pentingnya memulai dengan memperjelas bentuk pertanyaannya terlebih dahulu. Kita perlu jalan yang jernih untuk melangkah, meski jalan itu pun masih harus dibuktikan apakah benar bisa membawa kita mendekati hakikat pertanyaannya. Tantangan sesungguhnya muncul ketika kita menyadari bahwa bertanya, apa itu filsafat? Bukanlah sekadar membicarakannya dari luar, melainkan menghayatinya dari dalam. Masuk ke dalam ruang hidup filsafat itu sendiri. Filsafat bukan sekadar soal berpikir, tapi cara hidup yang menuntut keterlibatan total, menyentuh inti keberadaan kita sebagai manusia. Karena itu, ia tidak bisa diperlakukan hanya sebagai soal emosi atau hanya sebagai urusan rasio yang dingin. Heidegger mengingatkan, filsafat tidak boleh dipersempit jadi sekadar rasionalitas, apalagi emosi sesaat. Sebab justru filsafatlah yang dari awal membentuk makna akal itu sendiri. Maka kita tidak bisa menghakimi filsafat dengan ukuran rasio yang sudah jadi. Filsafat menyentuh sesuatu yang lebih dalam, jati diri kita sendiri. Dan untuk benar-benar masuk ke dalam percakapan ini, kita butuh kehati-hatian dan kesiapan untuk sungguh hadir. Sebab bukan filsafat yang sulit, tapi karena ia menyapa kita langsung. Bukan sebagai pemikir saja, tapi sebagai manusia yang sedang mencari makna dirinya. Langkah awal yang penting dalam memahami filsafat adalah memberi arah yang jelas bagi pertanyaannya. Tanpa arah, kita mudah hanyut dalam bayangan dan istilah yang terdengar akrab, tapi sebenarnya belum pernah kita resapi. Kita perlu jalan yang bisa menuntun, bukan sekadar kumpulan kata-kata kosong. Heidegger menunjukkan bahwa jalan itu sebenarnya sudah ada, begitu dekat hingga sering kita abaikan. Kata filsafat yang sering kita ucapkan, kini diminta untuk kita dengarkan kembali. Bukan sebagai istilah lama yang mati, tapi sebagai suara yang masih hidup. Dalam bentuk aslinya, kata itu adalah filosofia. Bukan sekadar kata, tapi sebuah jalan hidup dan berpikir yang pernah dijalani orang Yunani. Jalan yang telah membentuk wajah sejarah Barat. Kita mungkin tahu sejarah filsafat Yunani, tapi belum tentu kita benar-benar berjalan di atas jejak yang sama. Filosofia bukan hanya tentang tempat atau bangsa, tapi tentang cara melihat dan menyelami hidup. Filsafat lahir dari tanah Yunani bukan karena geografinya, tapi karena cara berpikir yang menggali, mempertanyakan, dan tidak pernah berhenti mencari. Meski di kemudian hari dipengaruhi oleh dunia Kristen dan abad pertengahan, filsafat tetap berdiri sebagai pencarian yang bebas. Ia tidak tunduk pada wahyu atau otoritas gereja, tapi selalu membuka ruang tanya. Inilah warisan filsafat, keberanian untuk berjalan di jalan yang belum selesai. Jejak filsafat bisa kita temukan dalam lahirnya ilmu pengetahuan modern. Dunia ilmu yang kini membentuk peradaban global, sebenarnya tumbuh dari akar filsafat Barat Eropa. Dari sanalah ia mendapatkan bentuk dan arah, yang perlahan-lahan ikut menentukan sejarah seluruh umat manusia. Ambil contoh sebutan zaman atom. Istilah ini bukan sekadar merujuk pada penemuan teknis, tapi menandai sebuah masa di mana energi atom, hasil ilmu pengetahuan, dianggap sanggup menentukan masa depan dunia. Tapi semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya filsafat yang lebih dulu membuka jalannya. Filsafat yang dimaksud adalah filosofia, warisan Yunani, yang bukan hanya kata, melainkan cahaya dari masa lalu yang terus menyala sampai hari ini. Warisan ini bukan beban, melainkan pintu yang membuka ruang dialog dengan masa lalu. Dengan kembali menyimak suara filosofia, kita tidak sedang mengulang sejarah, tetapi sedang mencari arah yang ditunjukkannya. Ketika kita sungguh-sungguh bertanya, apa itu filsafat? Sesungguhnya kita sedang kembali ke asal kata itu, ke dunia Yunani. Tempat lahirnya bukan hanya filsafat, tapi juga cara berpikir dan zaman baru yang penuh pengetahuan dan pencarian makna. Untuk itu, kita harus berani membuka diri dan ikut masuk ke dalam cara berpikir Yunani. Bahkan bentuk pertanyaannya pun khas. Apa itu? Pertanyaan ini bukan soal menunjuk benda, tapi mengajak kita menyelami hakikatnya.
Itulah yang dilakukan Sokrates, Plato, Aristoteles. Bukan hanya mencari definisi, tapi menggali makna dari pertanyaan itu sendiri. Apa makna dari apa? Pandangan tentang hakikat ini terus berubah dalam sejarah. Dari ide Plato, bentuk Aristoteles, hingga pemikiran Kant dan Hegel. Tapi semuanya berpijak dari pertanyaan Yunani yang sama. Maka saat kita bertanya, apa itu filsafat? Sadar atau tidak, kita sedang melanjutkan langkah para pemikir terdahulu. Dan saat pertanyaan itu menyentuh kita, seakan warisan itu memanggil, agar kita turut berjalan di jalan yang pernah mereka buka, dengan sepenuh keberadaan kita. Saat kita sungguh-sungguh menyelami pertanyaan apa itu filsafat, kita seperti membuka sebuah jalan yang berakar pada sejarah, namun terbentang ke masa depan. Pertanyaan ini bukan sekadar langkah awal, tapi perjalanan itu sendiri. Ia menghubungkan masa Yunani kuno dengan diri kita hari ini, bahkan bisa menuntun kita melampaui batas-batas diri yang selama ini kita kenal. Selama kita setia dalam pertanyaan itu, kita berada di jalurnya. Tapi berada di jalan bukan berarti kita tahu kemana harus melangkah. Kita belum tahu di titik mana dari perjalanan ini kita sedang berdiri. Pertanyaan tentang hakikat biasanya lahir saat sesuatu yang dulu terasa jelas, mulai kabur dan tak lagi pasti. Dan kini kita bertanya kembali, apa hakikat dari filsafat itu sendiri? Jika pertanyaan ini muncul dari kegelisahan yang tulus, maka itu berarti filsafat telah menjadi sesuatu yang layak dipertanyakan kembali. Tapi untuk bisa menjawab, kita harus tahu dulu apa itu filsafat, dan untuk tahu, kita justru perlu bertanya. Disinilah kita seperti berjalan dalam lingkaran. Namun mungkin memang begitulah filsafat adanya. Bukan jalan lurus menuju jawaban, melainkan lingkaran yang perlahan membawa kita lebih dalam, lebih dekat ke inti keberadaan itu sendiri. Jika kita belum bisa keluar dari lingkaran pertanyaan tentang filsafat, setidaknya kita bisa belajar memandangnya dengan lebih jernih. Dan untuk itu, kita bisa memulai dengan mendengarkan makna asli dari kata filosofia, sebuah kata Yunani yang memberi arah bagi pencarian kita. Heidegger mengajak kita untuk menyimak bahwa dalam bahasa Yunani, kata-kata bukan hanya alat bicara, tapi pintu menuju kenyataan. Bahasa Yunani adalah logos. Ia tidak hanya membawa makna, tapi juga menghadirkan apa yang dibicarakan. Jika kita mendengarkan seperti orang Yunani, maka setiap kata adalah cara untuk membuat sesuatu hadir dengan terang. Kata filosofia berasal dari philosophos, yang artinya pecinta kebijaksanaan. Awalnya, ini hanyalah kata sifat, seperti pecinta perak atau pecinta kehormatan. Heraklitus mungkin yang pertama kali memakai istilah ini. Tapi saat itu, menjadi filosophos bukan berarti jadi filsuf seperti sekarang, melainkan menjadi seseorang yang hidup dalam cinta dan keselarasan dengan kebijaksanaan, to sophon. Bagi Heraklitus, mencintai kebijaksanaan berarti hidup selaras dengan logos, kebenaran yang menghubungkan segala sesuatu dalam satu kesatuan. Hen panta, yang satu adalah semua, dan semua hal menjadi mungkin karena keberadaan. Maka logos bukan sekadar kata, tapi napas yang menghidupkan seluruh kenyataan. Keberadaan itulah yang menyatukan dan menerangi segala yang ada. Bagi kita, keberadaan mungkin terasa biasa saja. Tapi bagi orang Yunani, kesadaran bahwa sesuatu ada adalah sumber dari keheranan yang dalam, rasa ingin tahu yang mengguncang hati dan mengawali pencarian akan makna. Namun rasa ingin tahu ini juga pernah terancam. Muncul para sofis yang menjual kata-kata tanpa kedalaman. Maka muncullah mereka yang menjaga kesungguhan bertanya. Mereka yang tidak puas pada jawaban cepat, yang terus mencari dengan gairah. Dari sinilah muncul filosofia, cinta pada kebijaksanaan yang digerakkan oleh eros, kerinduan yang mendalam akan kebenaran. Pertanyaan pun lahir. Apa itu yang ada sejauh ia ada? Pikiran pun berubah menjadi filsafat. Heraklitus dan Parmenides mungkin belum disebut filsuf seperti sekarang, karena mereka masih hidup langsung dalam kesatuan dengan logos. Tapi langkah filosofia sebagai pencarian yang sadar dimulai oleh Sokrates dan Plato. Dan akhirnya Aristoteles menyatakannya dengan jelas. Sejak dahulu, hingga kini, dan untuk selamanya, pertanyaan yang terus dicari jawabannya oleh filsafat adalah ini. Apa itu yang ada?
Filsafat bertanya, apa itu yang ada sejauh ia ada? Ini bukan sekadar soal benda-benda atau fakta, tapi usaha untuk mendekati keberadaan itu sendiri, melihat segala sesuatu dalam terang hakikatnya. Aristoteles melanjutkan pertanyaan ini dengan pertanyaan lain. Apa hakikat dari yang ada? Dalam bahasa Yunani, hakikat disebut ousia. Plato menyebutnya idea, sementara Aristoteles menyebutnya energeia, yaitu bentuk aktual dari keberadaan. Yang penting bukan mendalami istilah teknis itu sekarang, melainkan memahami inti dari pandangan Aristoteles, bahwa filsafat adalah pengetahuan teoritis tentang asas dan sebab pertama. Tapi kata episteme bukan sekadar ilmu pengetahuan. Ia berasal dari epistamenos, yakni seseorang yang menyatu dengan pengetahuan yang ia miliki, dengan rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bersifat teoretike, sebuah cara memandang dan menjaga yang dilihat dalam cakrawala pemahaman. Lalu, apa yang dilihat oleh filsafat? Aristoteles menjawab, asas-asas pertama dan sebab-sebab terdalam dari segala sesuatu, akar dari segala keberadaan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, filsafat bukan sekadar pengetahuan, melainkan panggilan untuk memahami hal-hal sampai ke dasarnya. Tapi apakah jawaban Aristoteles ini menutup percakapan kita? Tentu tidak, sebab filsafat terus berubah. Sejak Heraklitus hingga Nietzsche, pertanyaan-pertanyaan itu terus bergerak, dan justru dalam perubahan itulah kita melihat benang merah yang mengikat semuanya. Karena itu, definisi Aristoteles bukanlah akhir, melainkan simpul dari satu babak sejarah filsafat Yunani. Heidegger menyebutnya hasil bebas. Bukan karena kebetulan, tapi karena filsafat tumbuh dari dorongan manusia untuk terus mencari, melihat, dan bertanya lagi. Filsafat adalah gerak, bukan sistem yang kaku, tapi pencarian yang tak pernah benar-benar selesai. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini, ketika kita benar-benar ingin menjadikan pertanyaan, apa itu filsafat sebagai sesuatu yang sungguh kita hayati? Pertama, kita tidak bisa hanya berhenti pada definisi filsafat menurut Aristoteles. Kedua, kita juga tidak cukup hanya membandingkan berbagai pengertian filsafat dari masa ke masa. Kalau kita hanya merangkumnya, kita mungkin hanya akan mendapat satu rumusan yang terlalu umum, terlihat lengkap, tapi sebenarnya kosong. Mengapa begitu? Karena pendekatan semacam itu hanya bergerak di permukaan sejarah. Kita bisa tahu banyak hal tentang filsafat dari berbagai zaman, tapi semua itu belum menjawab pertanyaan paling dalam. Apa itu filsafat bagi kita di saat ini? Jawaban sejati tidak lahir dari kutipan atau rumusan, tapi dari keterlibatan langsung dalam berfilsafat itu sendiri. Heidegger mengajak kita untuk sungguh berdialog dengan para filsuf. Bukan sekadar membaca pendapat mereka, tapi ikut masuk ke dalam kegelisahan dan pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Inilah yang disebut percakapan sejati, dialegesthai, bukan mengulang, tapi mengalami bersama. Dalam percakapan seperti ini, yang kita dengar bukan hanya suara para pemikir, tapi juga panggilan dari keberadaan itu sendiri. Maka untuk menjawab, kita harus ikut tersentuh oleh panggilan yang sama dan menanggapinya, bukan dengan definisi kaku, tapi dengan sikap batin yang selaras. Jawaban sejati bukan pernyataan, tapi kesesuaian, kehadiran penuh dalam arah yang ditunjukkan oleh filsafat itu sendiri. Karena itu, satu-satunya cara untuk menjawab, apa itu filsafat, adalah dengan berjalan di jalan yang telah dibuka oleh para pemikir besar. Ikut serta dalam percakapan hidup tentang keberadaan. Filsafat bukan sesuatu yang selesai didefinisikan, tapi sesuatu yang terus mengajak kita berpikir, bertanya, dan mendengar dengan sepenuh hati. Jalan untuk menjawab pertanyaan, apa itu filsafat? Bukan berarti kita harus meninggalkan sejarah filsafat. Justru sebaliknya, kita perlu kembali pada warisan itu dengan kesadaran yang segar. Heidegger menyebut proses ini sebagai destruksi, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membongkar pandangan lama yang menutupi makna sejati filsafat, agar kita bisa mendengar kembali apa yang ingin disampaikan oleh warisan itu. Keberadaan dari yang ada. Dengan mendengar secara lebih jernih, kita mulai memasuki hubungan yang hidup antara diri kita dan keberadaan. Memang, sejak awal kita sudah berada dalam kesesuaian itu, karena keberadaan adalah tempat tinggal batin kita yang paling dalam.
tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Filsafat baru benar-benar hadir ketika kesesuaian itu dijalani dengan kesadaran, dijaga, dan dihidupi sebagai jalan pemikiran. Kesesuaian ini bisa muncul dalam bentuk yang beragam, lewat suara atau diam, kata atau hening. Dan percakapan ini sendiri adalah kesempatan untuk merenungkannya. Heidegger mengingatkan bahwa bukan perasaan indah yang menjadi dasar filsafat, tapi keselarasan batin yang sadar dan jujur. Filosofia adalah bentuk mendengarkan dan menjawab panggilan keberadaan, dengan membiarkan diri kita terbuka dan diterangi olehnya. Ketika kita menyesuaikan diri dengan sapaan keberadaan, kata-kata kita menjadi jernih dan bermakna. Inilah yang disebut disposisi. Suasana batin yang bukan sekadar emosi sesaat, tapi dasar terdalam yang memungkinkan kita berbicara dengan kepekaan. Dan hanya dari dasar inilah, filsafat menjadi mungkin, sebagai respons yang hidup dan sejati terhadap keberadaan yang terus menyapa. Untuk memahami filsafat secara mendalam, kita perlu menyadari bahwa suasana batin adalah dasar dari segala pencarian filosofis. Ini bukan ide baru. Platon dan Aristoteles sejak awal sudah menekankan bahwa filsafat lahir dari keadaan batin manusia yang paling dalam. Platon menyebut keheranan sebagai suasana batin seorang filsuf. Bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi keterkejutan yang membuka jalan menuju pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan keberadaan. Dalam bahasa Yunani, keheranan disebut pathos. Bukan hanya awal mula, tapi juga kekuatan yang terus menyertai dan memimpin jalan filsafat. Keheranan ini bukan perasaan yang lewat begitu saja, tapi sumber yang hidup dan terus menggerakkan pemikiran. Aristoteles juga mengakui bahwa filsafat bermula dari keheranan. Tapi yang penting, keheranan ini bukan hanya gerbang masuk. Ia adalah nafas yang menjaga filsafat tetap bernyawa. Kata pathos sendiri berarti membiarkan diri mengalami dan tersentuh oleh kenyataan. Inilah yang menjadikan kita mampu diam, mendengarkan, dan bertanya. Namun, suasana batin dalam filsafat modern berubah. Descartes, misalnya, tak lagi bertanya seperti Platon atau Aristoteles. Ia bertanya, apa yang paling pasti? Dari sinilah muncul suasana baru. Keraguan. Keraguan yang mendalam justru menjadi dasar keyakinan baru. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Maka lahirlah subjek modern, dan kepastian menjadi dasar dari kebenaran. Disinilah kita melihat dua dunia filsafat yang berbeda. Dunia Yunani dibangun atas keheranan, suasana batin yang membuka diri pada keberadaan. Dunia modern lahir dari keraguan, suasana batin yang mencari pijakan pasti di tengah ketidakpastian. Kedua suasana ini, keheranan dan keraguan, adalah fondasi batin yang membentuk cara manusia bertanya, berpikir, dan memahami dunia. Jadi, suasana batin bukan sekadar emosi. Ia adalah dasar jiwa yang membentuk arah filsafat. Dan dari perbedaan dasar inilah lahir dua irama berpikir yang tak sama. Dua cara manusia mendekati makna hidup dan keberadaannya. Kalau kita benar-benar sedang menapaki jalan filsafat modern, pertanyaannya adalah, di mana ujung jalannya? Apakah telah selesai dalam sistem Hegel atau baru mencapai puncaknya dalam pemikiran akhir Schelling? Apakah Marx dan Nietzsche sudah keluar dari jalur filsafat modern atau masih berada di dalamnya? Dan kalau masih di dalam, dari titik mana kita bisa memahami mereka? Pertanyaan ini mungkin tampak seperti sejarah semata, tapi sebenarnya menyentuh hal yang lebih dalam. Kemana arah masa depan filsafat? Kita sedang mencoba mendengarkan kembali suara keberadaan, namun dalam suasana batin apa suara itu menyapa kita hari ini? Jawabannya belum tampak jelas. Bisa jadi memang ada satu suasana batin yang sedang bekerja dalam zaman kita, tapi belum menemukan bentuknya. Dan ini bisa menjadi tanda bahwa pemikiran hari ini masih belum sampai pada arahnya yang sejati. Yang tampak justru pecahan suasana batin. Ada yang ragu dan putus asa, ada yang fanatik pada prinsip yang tak diuji. Harapan dan ketakutan bercampur, tanpa pusat. Bahkan ketika pemikiran kita tampak kering, teknis, dan dingin, tetap saja ia lahir dari suasana batin, sekalipun tersembunyi. Termasuk cara berpikir yang matematis pun berakar dari keyakinan akan kejelasan dan kepastian logika. Artinya, filsafat bukan sekadar berpikir, tapi ikut mengalami geraknya. Ia adalah kesesuaian,
menyelaraskan diri dengan arah keberadaan. Dan kesesuaian ini bukan pasif. Ia adalah cara berbicara yang hidup bersama kebenaran yang diungkap. Namun di zaman sekarang, kita sulit menerima pandangan ini. Kita terbiasa melihat bahasa hanya sebagai alat komunikasi. Padahal bagi orang Yunani, bahasa adalah logos, pengungkapan yang memperlihatkan keberadaan. Kita memang belum sepenuhnya memahami apa itu logos, tapi hari ini kita mulai mencoba menembus kabut tafsir modern untuk kembali mendekatinya. Ini penting, sebab tanpa memahami bahasa, kita tak akan bisa sungguh mengerti filsafat. Filsafat adalah bentuk bicara yang penuh kesesuaian. Dan karena puisi pun hidup sepenuhnya dalam bahasa, meski dengan cara yang berbeda, maka percakapan filsafat pun bersentuhan dengan puisi. Filsafat dan puisi seperti dua puncak gunung yang berbeda, tapi keduanya berasal dari tanah yang sama, bahasa. Maka, kalau memang filsafat adalah cara bicara yang menyambut sapaan keberadaan, kita harus tetap membuka diri. Percakapan ini bukan kesimpulan, melainkan undangan bagi siapa saja yang bersedia hadir, dengan hati dan pikiran yang terbuka untuk disapa oleh apa yang disebut sebagai yang ada. Dan ketika kita menyebut yang ada, kita teringat ucapan Aristoteles, yang ada disebut dalam banyak cara. Mungkin dari sinilah percakapan ini akan terus hidup. Bukan untuk menutup pertanyaan, tapi untuk membiarkannya bernapas, agar kita terus berjalan bersama filsafat, dalam diam, dalam suara, dalam kata, dan dalam kesesuaian.